Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang program project UTS saya yang telah saya buat. Nah, ini untuk tampilan login dan ini untuk tampilan menu utamanya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang loginnya terlebih dahulu. Nah, di login ini saya bagi tiap codingan juga pasti ada halamannya kan. Nah, di sini saya bagi codingan menjadi dua, yaitu menggunakan fungsi dari wrapper. Wrapper. Nah, di sini ada sisi kiri dan kanan. Nah, di sisi kiri di sini ada logo Negosio dengan menggunakan codingan H1. Lalu juga ada username, input, password, dan input. Nah, di sini username ini saya menggunakan fungsi dari label. Nah, label dan input ini itu untuk mempermudah codingan yang berbentuk dalam form atau berbentuk seperti daftar inputan. Nah, di sini ada label, ada input text. Nah, di sini juga ada label untuk password dan input dalam password. Lalu ada tombol login juga. Di sini saya menggunakan button ya, primary button yang berada di style CSS. Primary button. Nah, di sini ya dengan lebarnya dengan besar 170%. Nah, lalu yang kedua itu ada bagian secondary button dengan margin left. Dengan stylenya margin left 20%, itu lupa password. Di lupa password. Nah, ini saya secondary button stylenya itu di style.css secondary button. Nah, ini untuk or dan untuk link dengan width 60%, dengan lebar 60%. Lalu ini primary button nih, tadi yang buat login utama itu dengan padding 0,7 rem dan 1 rem, lalu dengan lebar 2,7 rem, displaynya block, bordernya 0, border radiusnya 2px, font weight-nya 500, dan backgroundnya itu berwarna oranye. Color untuk teksnya itu berwarna putih, dan teks dekorasinya dibikin null, kursornya pointer, dan teks alingnya center. Ini untuk bagian teks aling itu buat tulisannya itu berada di posisi tengah, dan transisinya itu 0,5 detik. All 0,5 detik. Nanti primary button hover itu berwarna oranye. Ini secondary buttonnya tuh sama persis dengan primary buttonnya. Tapi yang berbeda tuh tadi di width-nya, di lebarnya. Ini 60% atau 70%. Oke, dan ini buat akun juga menggunakan codingan yang buat akun dengan secondary button. Nah, sambil sama ini buat ambil kelasnya yang buat di style.css-nya. Lalu ada main footer. Nah, di main footer ini saya membuat ini P itu adalah membuat konteks paragraf ini copyright dan copy itu plural right all right reserved. Nah, terus juga di href term of use privasi policy. Nah, ini href itu untuk fungsinya itu untuk berpindah halaman atau untuk mendefinisikan sebuah HTML yang berada di codingan ini untuk berpindah ke halaman yang satunya. Nah, nah, lalu kita tutup dengan footer juga. Lalu di sebelah bagian kanan nih ada right div id showcase, div class showcase content. Nah, satu kelasnya itu showcase text, colornya black. Selamat datang di Negosio. Nah, di sini aku juga mengimport gambar, import URL font untuk menampilkan gambarnya tuh. Nah, ini di showcase tuh, ini di showcase
Berarti di coding login terus nah showcase ini saya tuh mendefinisikan menampilkan gambar itu berada di mencoba menampilkan gambar itu berada di standar CSS nya tuh backgroundnya tuh URL. Nah ini no repeat center over, ini untuk tampilan gambar yang berada di loginnya, yang berada di login sini. Lalu kalau misalkan kita sudah klik OK login, maka akan tampil di halaman utama. Halaman utamanya, halaman utamanya ya, saya scroll pelan-pelan di atas. Ada navbar, ada search show, ada kategori, ada pencarian terpopuler di sini, ada produk terlaris, dan ada footernya. Nah, saya jelaskan ya dari atas dulu ya, dari navbar. Dari navbar, saya buka dulu coding. Nah, ini navbar ya. Nah, ini buat definisinya nih, misalkan buat mengimpor apa nih, fungsi-fungsi style sheet gitu-gitu, ini style link style .css itu untuk agar style yang di sini nih yang sudah kita ketik sini akan terimport di sini. Nah, di navbar dulu ya, di navbar ini saya di sini membuat program itu dengan menggunakan Bootstrap ya. Nah, untuk dapat codingan Bootstrap kita ketik Bootstrap. Nah, bootstrap.com, getbootstrap.com. Wah, saya nggak ada internet ini. Saya tampilkan aja yang sudah saya buka ya. Getbootstrap.com. Ininya lagi. Nah, di sini tuh ada banyak pilihan untuk membuat suatu web HTML dengan menggunakan Bootstrap ini. Ada layout, ada customize, ada konten, ada form, ada komponennya. Nah, ini komponen. Lalu yang dari navbar itu saya ambil dari, nah, navbar. Kita cukup klik navbar. Nah, ini saya ambil yang pertama itu yang ada navbar, home link, drop down sama disable sama search-nya itu berada di kanan. Nah, di sini saya edit sedikit untuk tampilan yang berada di webnya itu. Saya buat negosi. Wah, ini tampil nama webnya, ada profilnya, ada search-nya berada di tengah dan logonya berada di kiri, berada di kanan. Nah, kalau misalkan mau mengambil dari sini, kita kan cukup mengubah nih tulisan navbarnya, kita ubah dengan menggunakan apa nama web yang akan kita pakai, terus home-nya, terus ada link-nya. Ini link nih, ini link-nya ini yang kita hapus. Nama-nama yang kita hapus diubah dengan semaunya kita. Nah, yang saya ubah dari tampilan dari yang Bootstrap itu saya cuma mengubah data yang tampilan yang di search-nya sama logout-nya di sini saya saya ubah. Di search-nya itu saya cukup menambahkan style margin rate 20% supaya berada di posisi tengah, dan posisi untuk tadi yang pilihan kayak link, seperti link ini saya cukup geser saja posisi codingnya itu berada di bawah di codingan di search-nya. Ini kan from kan, ini from. Nah, berarti kan terakhir kan di sini. Nah, saya cukup mengubah, misalnya saya mengambil dari disable. Nah, saya kopas dari li ini, li
Lalu untuk bagian slideshow-nya, itu saya juga mengambil dari tadi yang widget bootstrap, tapi saya memilih untuk carousel. Untuk memilih di carousel, memilih untuk carousel, dan tadi kalau misalkan diklik carousel, maka akan kita disuruh untuk memilih slideshow itu ada berapa. Nah di sini saya pilih internetnya sedang mati, sedang error. Nanti di web itu kita dikasih pilihan mau pilih merah apa, milih slideshow seperti apa. Nah di sini saya milih yang carousel, ini carousel example caption. Nah di dalam slideshow itu kita juga bisa juga menambahkan caption. Nah ini untuk definisi buttonnya, ini carousel indikatornya buttonnya itu. Untuk ada carousel innernya itu untuk memasukkan gambar, untuk menambahkan teksnya dan paragrafnya. Misalkan nih ada gambar, kita masukkan image source-nya, lalu H5 nya itu kita tulis H5 nya kelas itu big text, itu berarti tulisannya besar, lalu ada selamat datang di negosio dengan ukuran H5. Paragraf itu banyak sekali barang bukti yang Anda cari. Lalu menggunakan tipe button dengan kelasnya button danger. Untuk lihat sekarang, ini seperti tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Sampai yang set pertama itu untuk set pertama yang utama, lalu set kedua dan ketiga itu kurang lebih sama, cuma membedakannya itu adalah teksnya dan juga gambarnya. Nah, ini untuk set yang kedua itu ada banyak diskon dan bagi diskon yang unik. Lalu yang ketiga tuh sum referensi. Ini sum representatif itu masih default dari sananya, masih bawaan dari sananya. Nah, misalkan saya ganti murah, misalkan saya ganti paragraf itu murah dan lengkap. Kita refresh, maka akan kita coba set. Nah, ini langsung berubah kan, murah dan lengkap. Nah, tadi itu untuk P-nya itu untuk mengubah bagian bawah dari H5 yang tadi, yang semua barang lengkap. Nah, terus lalu kita masuk ke bagian kategori. Di kategori ini saya menambahkan, oh ya, di sini juga ada jarak. Ini untuk mengatur jarak dari setiap codingan yang dibuat. Ini jarak dari slideshow ke kategori, dari kategori ke panceran yang terpopuler itu aku mendefinisikan itu spacer. Spacer. Spacer itu di style.css itu hanya height-nya itu 50 px dan background color-nya itu black, mengikuti background dari warna yang saya buat, warna hitam. Nah, lalu ada di kategori. Nah, di kategori ini saya mendefinisikan dulu H2-nya itu kategori. Di kelas itu kata KTGRI. KTGRI. KTGRI itu, nah di kategori ini untuk membuat border box-nya. Border box. Border box itu seperti ini contohnya. Nah, ini yang warna hijau ini itu untuk membuat border box-nya. Lalu di dalam border box itu saya juga mendefinisikan kolom SM3. Nah, lalu aku juga menambahkan button juga kan, untuk agar di kategori itu bisa diklik. Nah, kalau misalkan ada suatu fungsi atau gambar yang bisa diklik itu, maka berubah dari petunjuk menjadi angka, menjadi jari. Nah, di sini saya juga mendefinisikan button dan kolom untuk membuat
untuk membuat kategori yang di dalam dari border box itu. Ada elektronik, tas, jam tangan, celana, sepatu, sandal, kendaraan, dan pecah belah. Dan pecah belah. Nah, kalau misalkan kita sudah membuat div, sudah membuat div ini, kita cukup mengkopas saja div kelasnya, kita kopas menjadi berapa kolom yang akan kita buat. Nah, kalau misalkan kita butuh ada 8, maka berarti kita mengkopas ini div kelas ini menjadi 8. Ada jam tangan, terus juga kita mendapatkan gambarnya. Ini gambar saya ambil dari webnya langsung. Saya tidak menyimpan gambar itu di image. Ada card body-nya, ada card titelnya, card titelnya jam tangan, ada celana. Kita cuma hanya mengkopas saja, lalu kita tutup dengan section lagi. Kita buka mulai dengan section dan mulai tutup dengan section juga. Nah, lalu kita tutup agar tampilan itu lebih ringkas, hanya sedikit saja. Lalu kita tutup dengan jarak di kelas spacer untuk memberi jarak di daerah diskon. Nah, ini pencarian terpopuler. Ini sebelumnya saya ubah dari diskon, tapi saya ubah menjadi pencarian terpopuler. Ini jarak itu menggunakan spacer yang tadi. Nah, di bagian pencarian terpopuler saya itu menggunakan fungsi dari background colornya pasti black untuk mengikuti gambar yang dari belakang. Lalu dengan kategori aku membuat kelas kategori dengan H2 href itu pencarian terpopuler, dengan teks alignnya itu center, colornya itu present almond. Lalu kelas itu primary kategori enggak ada, itu bawaan dari. Lalu ada juga, saya juga mendefinisikan kelas kontainer. Terus kelasnya itu raw dengan kolom itu sm2. Lalu div kelasnya itu card, stylenya itu width lebarnya 18 rem. Terus saya juga menambahkan gambar. Lalu juga mendefinisikan kelasnya card body dan menggunakan 5 ya, kelasnya card title itu nama produknya, dan paragrafnya itu saya tulis dengan harganya. Lalu menggunakan kelas button primary, lihat sekarang ahref. Kalau misalkan sudah diisi, lalu kan kita cukup melihat dari div kelas yang ini. Nah, ini kan posisi terakhir, kita cukup kopas saja. Lalu kita kopas berapa yang kita butuhkan. Misalkan kita butuh 5, berarti kita kopas saja 5 ke bawah. Nah, di sini hanya perbedaannya tuh langsung ke kolom SM strip 2. Lalu ada langsung cuma berubah gambar, card titelnya dan card text. Semuanya sama. Nah, saya juga kopas ini. Ini saya juga ambil dari web untuk gambar-gambarnya. Terus saya tutup lagi dengan jarak yang tadi, yang definisi style, untuk menambahkan jarak yang populer juga. Lalu di sini ada populer. Di populer itu saya juga hanya kopas codingan yang tadi yang di diskon, yang di sini diskon. Coba dulu menjadi pencarian terpopuler. Saya hanya mengkopas saja pencarian terpopuler. Saya juga ubah. Nah, saya hanya mengkopas dari pencarian terpopuler menjadi produk terlaris. Saya cuma mengganti sini, dan isi setiap produknya saya juga ganti. Nah, ini tampilannya. Ini untuk tampilan produk
terlaris dan terpopulernya hampir sama karena saya hanya mengcopy paste dari yang atas ini menjadi yang ke bawah ini. Saya juga mengubah nama, gambar, dan harga-harganya saya juga ubah. Lalu untuk bagian footer ini saya ubah menjadi 3 bagian menggunakan kolom. Jadi yang pertama itu teman-teman itu ada satu stylenya itu colornya itu white dan bisa negosio. Lalu dengan backclassnya text mode dengan stylenya color white dan platform situs jual beli online terbaik. Seperti ini tampilannya. Lalu ada FAQ-nya itu for women, for men, for our blogs. Itu saya hanya mengkopas bagian div class sampai di sini, lalu saya ubah dalamnya ini menjadi menggunakan saya menambahkan U dan li class itu dan menambahkan ahref agar misalkan dari tulisan for woman ini diklik akan berubah menjadi merubah tampilan atau pindah halaman untuk FID-nya. Lalu di hub center sini saya juga menggunakan H6 juga seperti yang di atas yang FID-nya hampir sama, tapi saya menambah juga mengganti kelasnya itu memanggil FA Twitter. Ini tuh seperti icon Twitter, Facebook, Instagram, dan telepon. Itu saya ambil di webnya dengan nama w3schools.com. Nah, di sini tuh untuk mengambil template, mengambil codingan gitu. Ya, dapat pilihan untuk langsung ke iconnya itu kita ke Google terlebih dahulu. Ke Google kita search dengan icon HTML W3 Schools. Nah, ini icon tutorial. Ini kita tinggal memilih AWSOM, lokomotif. Ini banyak sekali pilihan. Tetapi untuk tampilan Facebook itu kita cukup mencari brand icon ya. Nah, di sini banyak sekali tampilan seperti Amazon, Android, Visa, terus Google, GitHub, IMDb. Di sini banyak sekali, ada Facebook, ada Pinterest, dan hanya kita cukup try it. Ini Twitter Square, kita try it. Nah, di sini kita hanya mengambil misalkan foto yang ukuran 24px. Yang kedua ini kita cukup kopas, Ctrl C, kita cukup copy paste, lalu kita masukkan ke coding ini, misalkan ikhlas FA Facebook, lalu kita tuliskan nama ininya, nama yang di sebelahnya mau dituliskan seperti apa. Ini saya menggunakan produknya Negosio. Nah, ini kita tinggal memilih aja nih Facebook, Twitter, Instagram, Pon. Sekian project UTS saya. Cukup sederhana saja untuk buat project UTS karena saya juga masih belajar untuk program UTS saya.
Terima kasih, sampai jumpa.